Halo guys, kembali lagi di Dia Tomlo Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Salam lestari. Mas, aku tuh mau nanya sama jenengan. Jenengan itu kan kalau naik gunung itu kan sering lepas baju toh. Ada itu beberapa fotonya itu kan pasti lepas baju. Itu gimana toh Mas? Kenapa toh? Apa nggak dingin toh? Gini, beberapa pendaki termasuk aku itu cara untuk mengajak tubuh beraklimatisasi. Aklimatisasi itu berarti menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan itu dengan berbagai cara. Misalnya kalau ada sungai atau ada air lah misalnya. Kolam misalnya ya. Aku berusaha untuk bisa mandi waktu muda loh ya. Kalau sekarang sudah tidak kuat. Jadi tujuannya supaya tubuh ini bisa lebih beradaptasi. Apalagi pada zaman dulu itu aku kan nggak punya tenda. Sleeping bag aja aku punya baru tahun 87-an atau 88. Ya, jadi berbagai cara aku lakukan supaya tubuh ini beradaptasi, termasuk melepas jaket, melepas bahkan kalau perlu kaos, jadi telanjang dada. Jadi itu sebenarnya sebuah upaya supaya tubuh ini bisa lebih beradaptasi. Nah, ketika harus menginap, harus bermalam misalnya, barulah pakai jaket. Nah, kalau belum bermalam sudah dipakai jaketnya, nanti waktu bermalam akan tambah dingin. Oh gitu. Ya, gitu. Mas, lah itu malah ada yang lagi viral itu pendaki yang foto bugil di Gunung Gede itu, cowok-cowok dua itu menurut jenengan gimana itu Mas? Aku itu baca berita itu jadi speechless. Aku tuh nggak ngerti gitu loh. Ini gejala apa? Kalau itu hipotermia tahap lanjut ya, memang biasa kalau hipotermia sudah lanjut kan mereka harus melepas baju. Ya, dia merasa kepanasan kemudian lepas baju. Tapi kalau lihat gayanya, ini gaya snob ini, gaya pamer gitu. Iya. Bahkan ada yang berdua itu menurutku Kayak kesanku ya. semi gay lah. Iya bener. Ini gejala apa pula ini? Apa kesurupan? Apa memang atas kesadaran sendiri? Nah, sampai sekarang aku belum nemu kenapa bisa sampai segitunya gitu. Kalau menurut jenengan Mas, kalau kayak gitu tuh berbahaya nggak toh? Foto-foto kayak gitu. Tuh kalau lihat fotonya dia lakukan di alun-alun Surya Kencana, berarti di Gunung Gede itu. Itu sudah tinggi tuh, sudah dingin di situ. Oh iya. Dan itu bahaya. Aku jadi teringat pernah ada pendaki Taiwan yang pakai bikini, berfoto-foto berbikini, kemudian pada akhirnya dia terjatuh di lembah itu dan meninggal toh. Artinya pada suhu yang dingin ini akan memperburuk hipotermia, sehingga orientasi berpikir ini sudah sangat
terganggu, mengganggu konsentrasi juga, terjadi keteledoran bisa, atau ada faktor X yang tidak suka, karena gunung itu bagaimanapun kan banyak yang masih menganggapnya sebagai tempat yang sakral, tempat berdoa. Masa bertelanjang di tempat orang berdoa, kan banyak yang tidak suka. Oh iya, aku tahu. Itu beritanya namanya tuh Gigiwu. Nah, kalau nggak salah dia itu punya 100 bikini. Dan dia itu sudah pakai di 97 gunung apa-apa gitu loh, Mas. Gila. Terus ada yang diulang karena dia cuma punya 97 bikini. Terus katanya itu kalau dia foto atau berpose pakai bikini di atas gunung itu menurut dia tuh indah gitu loh. Nah, ini pakai bikini. Nah, sekarang kalau sudah telanjang bulat kayak yang di Gede Pangrango ini apa? Kan gitu. Cari sensasi mungkin? Nah, itu kan bisa karena cari sensasi atau katakanlah demi konten bisa. Karena apa? Banyak orang yang demi konten itu sudah melakukan hal-hal yang sudah di luar nalar, bahkan bukan hanya melanggar etika, tapi kadang-kadang melanggar hukum. Kayak apa dulu itu ada yang ngasih daging korban tapi isinya sampah. Ini kan sudah jadi viral toh. Nah, yang penting demi viral. Nah, atau memang dia kena penyakit jiwa. Kalau kena penyakit jiwa berarti dia kena ini eksibisionis. Jadi dia kena eksibisionis. Isinya eksibisionis itu kan memamerkan anggota tubuhnya kepada khalayak. Nah, ini lebih parah lagi karena di medsos toh. Berapa juta dia buka peluang untuk dikenali tubuhnya kan gitu. Jadi bisa aja seperti itu. Itu yang unggah dia sendiri apa orang lain? Aku nggak tahu. Tapi ini jelas melakukan sesi pemotretan terhadap diri sendiri yang telanjang atau teman yang telanjang itu sudah melanggar norma kesusilaan, etika dan sebagainya toh itu. Karena gunung itu kan apalagi alun-alun Surya Kencana itu kan tempat publik. Jadi kalau menurutku ya ini sudah pornografi. Itu ini ya, belum lagi kalau kan diunggah di medsos. Terus orang-orang kan ngelihat. Bisa aja kalau ngelihat posenya itu yang berdua itu kan kayak model-model yang mohon maaf nih ya, suka sesama jenis gitu loh, Mas. Nah, itu kalau misalnya dilihat yang orang yang suka cowok-cowok gitu kan ya jadi ini toh. Iya, jadi sudah ada muatan pornografi ini. Gitu. Ya nek kayak gitu tuh harusnya ada ini ya, Mas, sanksi yang tegas ya harusnya ya. Ya harusnya. Sekarang gini, kalau melakukan pengambilan edelweiss saja, itu ada hukumnya. Kalau melakukan vandalisme aja, mencoret-coret batu, itu juga ada sanksinya. Masa seperti ini tidak ada sanksinya? Gitu. Karena apa? Karena ini dampaknya bisa luar biasa juga karena dimasukkan di medsos gitu. Aku nggak tahu ada undang-undangnya apa tidak di Indonesia ini, tapi menurutku jelas harus ada sanksi ini. Mas, itu pernah loh ada backpacker asal Inggris. Namanya Eleanor Hawkins kalau nggak salah. Itu dia juga mendaki di Kinabalu itu. Oh, berarti Malaysia. Ya, mendaki di Malaysia. Nah, dia juga foto bugil gitu di gunung itu. Nah, tahun berapa itu? Tahun 2015, Juni 2015 kalau nggak salah. Nah, dia itu mendaki setelah dia mendaki bugil itu, terus 6 hari setelahnya, kalau nggak salah itu terjadi gempa di sana, terus akhirnya ditutup.
Nah itu dia juga dihukum 3 hari sama kena denda 900 pound sterling gitu loh kalau nggak salah itu. Lah itu berarti gini ya Mas, misalnya kita kan nggak tahu tempat-tempat itu tuh ada penunggunya atau enggak, terus suka atau enggak kayak gitu lah. Itu mungkin yang di Kinabalu itu yang penunggunya sana mungkin nggak suka ada yang berbuat seperti itu, terus akhirnya murka gitu atau gimana Mas? Kalau itu ya itu akan tergantung dari percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas dari pemerintah, dari penguasa, dari pengelola harusnya ada sanksi yang tegas. Jadi sehingga ini akan menimbulkan efek jera, orang tidak seenaknya aja. Beberapa waktu yang lalu kan juga ada itu di gunung mana itu yang berdisko pakai musik keras itu. Iya. Nah, itu kan gunung juga mana itu ya, lupa aku. di Gunung Dempo apa ya? Gunung Dempo iya, sama Gunung Rinjani iya, itu Gunung ada. Dempo. Nah, ini kan juga enggak bagus. Seharusnya ada sanksi yang tegas dari pemerintah. Nah, kalau masalah apakah yang gaib di sana suka atau tidak, kemudian mereka memberi hukuman atau tidak, ya itu tinggal orangnya percaya atau tidak. Sebab sebuah peristiwa alam kan bisa ditafsirkan bahwa memang itu harus terjadi, bukan karena itu. Nanti kalau kita hanya jaga atau menggantungkan diri pada hukuman yang akan diberikan alam, orang-orang yang nekat itu mereka nggak punya takut ya. Sama dengan yang vandalisme itu yang nulis-nulis macam-macam itu, mereka pasti sambil nulis sambil ngomong mana penunggunya, nggak ngapa-ngapain kan gitu. Nek jenengan sendiri reaksinya gimana Mas ngelihat itu yang foto bugil di Gunung Gede itu? Pribadi ya, jujur ya jujur lah, saya lebih suka kalau mereka harus bayar. Artinya apakah mereka kepleset, apakah kena hipotermia, apa-apa, saya lebih suka kalau begitu, sehingga mereka menjadi tahu diri. Karena apa? Karena gunung itu tempat yang bagi saya loh ya, bagi saya itu sakral, jadi nggak bisa asal begitu aja gitu. Itu kalau pendapat saya. Tapi ya mungkin pendapat saya ini terlalu radikal, terlalu ekstrem gitu. Mas, sebagai pendaki senior, himbauan jenengan apa untuk pendaki-pendaki baru dengan fenomena pendaki yang berfoto bugil ini Mas? Gini, bayangin tiba-tiba di rumahmu ada orang asing masuk, kemudian telanjang, berfoto-foto. Perasaanmu bagaimana? Ya marah lah, nggak sopan itu namanya. Jadi yang harus selalu ada dalam kesadaran para pendaki itu adalah bahwa kita itu sedang bertamu di alam, dimana ketika kita bertamu pasti kita membawa etika. Kadang-kadang aku pikir orang-orang ini yang berfoto telanjang itu jangan-jangan mereka sebenarnya menyesal sudah berevolusi. Artinya mereka menyesal dari binatang berevolusi jadi manusia. Maka dia tanggalkan kemanusiaannya, kembali menjadi binatang, kan seperti itu. Jadi marilah kita mendaki itu sambil mencari yang positif, misalnya membentuk kepribadian, memupuk keberanian, memupuk nasionalisme, makin mencintai alam, supaya dengan mencintai ciptaan ini pada akhirnya kita lebih mencintai Tuhan, lebih mengenal ekosistem,
dan hal-hal yang positif jangan terus ini gunung juga punyaku jadi bebas aja tak anggap kamar mandi atau kamar hotel, yang nggak bisa begitu gitu. Karena kita sedang bertamu, risikonya terlalu besar, mulai dari yang logis misalnya mengundang hipotermia sampai ke hal-hal yang sifatnya supranatural, yang meskipun itu bisa dipercaya atau tidak dipercaya, tapi pasti ada. Manusia yang tidak bisa mempercayai hal-hal yang gaib pasti juga tidak percaya adanya Tuhan, sebab Tuhan itu gaib gitu. Ya itu tadi guys, pendapat Mas Alek dan himbauan Mas Alek mengenai foto yang lagi viral, yang pendaki bugil di Gunung Gede. Ya meskipun kita mereact, tetapi kita tidak mendukung aksi tersebut, makanya kami tidak menampilkan foto-fotonya. Ya, kita menentang keras. Kita menentang. Silakan kalau kita menyesal berevolusi jadi manusia, tetapi tetap harus tahu empan dan papan, ya, tahu apa situasi itu? Dan kondisi. Situasi dan kondisi. Ya. Buat pelajaran kita guys, kalau kita mendaki gunung itu kita bertamu dengan alam, jadi tetap jaga sopan santun, tetap jaga sikap supaya semuanya lancar, tidak ada kendala apa-apa gitu ya. Itu aja dulu guys video kali ini. Kalau kalian pengen tahu kisah-kisah pendakian Mas Alek, cerita-cerita Mas Alek, tetap tonton terus Diah Tomblok Channel. Terima kasih. Salam lestari.